wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan hari ini, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan inayahnya untuk bisa mengadakan berbagi tentang pengalaman kita di sini dalam rencana aksi perubahan di masa orientasi P3K di Kabupaten Cirebon. Yang kita tahu Bapak Ibu bahwa etika itu merupakan sebuah pedoman bagi kita semua untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan tanpa adanya etika, maka tidak akan tahu apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk masa orientasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon itu merupakan hal yang sangat luar biasa dan inspirasi bagi saya terutama, karena ini merupakan gerbang di mana kita yang sebagai ASN P3K itu bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya. Oke Bapak Ibu, pertama ini adalah identitas diri saya. Nama lengkap saya Bapak Ibu bisa lihat, nama saya Vivi Puji Lestari. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian unit kerja saya adalah di SMP Negeri 1 Astana Japura. Ya. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan orientasi ASN P3K itu dilaksanakan dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, di mana intinya adalah bahwa nanti di akhir kegiatan ini kita akan melaporkan hasil dari perencanaan atau aksi perubahan yang akan kita kerjakan selama kita menjadi ASN P3K. Kita lihat di sini orientasi itu apa sih Bapak Ibu? Berdasarkan pengertiannya, peninjauan, pengenalan, penyediaan informasi, serta menentukan sikap yang tepat dan benar mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3. Jadi orientasi itu merupakan proses yang sangat penting Bapak Ibu dalam membantu memahami dan menyelesaikan diri dengan lingkungan baru dalam konteks pendidikan, organisasi, dan optimalkan pengalaman. Jadi apa yang Bapak Ibu selama ini miliki itu bisa Ibu sesuaikan dengan instansi yang Bapak Ibu saat ini ditugasi. Nah, tujuannya dari kegiatan orientasi ASN P3K ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dari nilai dan etika Bapak Ibu pada instansi, di sini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon tentunya khususnya, dan juga nanti bisa mengintegrasikan dalam rencana aksi perubahan dari Bapak Ibu untuk meningkatkan profesionalisme, budaya kerja, struktur organisasi, dan akuntabilitas pelayanan publik pada dinas pendidikan. Nah, khususnya di sini karena kita adalah dinas pendidikan, maka yang kita fokuskan adalah peserta didik Bapak Ibu. Nah, yang saya fokuskan di sini terutama di instansi saya yaitu di SMP Negeri 1 Astana Japura. Ya, itu yang akan kita coba. Nah, ini Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi, selama orientasi ini kita sudah banyak belajar mengenai nilai dan etika. Nah, di depan ini Bapak Ibu adalah nilai dan etika dari Kabupaten Cirebon dan SMP Negeri 1 Astana Japura yang saya tugasi Bapak Ibu. Nah, pertama ini Kabupaten Cirebon ini mempunyai visinya berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Di mana visinya jelas ini menjunjung tinggi melestarikan budaya, tradisi dan adat, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, meningkatkan kualitas pendidikan pelatihan, senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Kemudian meningkatkan juga produktivitas masyarakat yang lebih maju dan unggul. Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Yang di sampingnya Bapak Ibu ini adalah nilai dan etika, di mana visi misi dari sekolah saya yaitu SMP Negeri 1 Astana Japura
Kalau Bapak Ibu tahu, SMP Negeri 1 Astana Japura itu berada di area dekat dengan pantai, Bapak Ibu ya. Nah, di sini mempunyai visi yaitu unggul dalam prestasi yang dilandasi keilmuan, ketakwaan, misi, kemudian ada lagi misi dari SMP 1 Astana Japura, di mana terfokus pada pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian pencapaian peningkatan standar kelulusan yang berkualitas, kemudian adanya peningkatan prestasi yang akademik di tingkat kabupaten, kemudian kompetensi pendidiknya juga, dan dengan sesuai dengan tuntunan dari bidang pekerjaan. Nah, dan yang ini yang paling terpenting adalah Bapak Ibu sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terkini, kemudian mewujudkan perkembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai. Kemudian adanya terwujud sikap hidup terpuji dan pola hidup sehat yang berwawasan lingkungan, kemudian menjadikan sekolah yang ramah dan hidup optimis, ikhtiar, dan tawakal. Itu yang kita paparkan dari keduanya di Kabupaten Cirebon dengan SMP Negeri 1 Astana Japura. Ya. Sekedar hanya informasi saja Bapak Ibu, ini adalah struktur organisasi dan tugas pokok. Yang di sebelah sini adalah Kabupaten Cirebon, yang di sebelah sana adalah SMP Negeri 1 Astana Japura dari mulai atas sampai dengan bawah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, apa sih manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K? Ini saya paparkan di sini. Ini berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014. Di mana manajemen P3K itu terdiri dari nomor 1 penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, kemudian penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, dan yang terakhir adalah hak dari P3K. Dan yang sebelah sana adalah penilaian kinerja P3K Bapak Ibu, itu ada poin 1 sampai dengan 8. Nah, oke, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tugas pokok dan fungsi tupoksi dari P3K. Yang pertama, tugas pokoknya melaksanakan kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lagi yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Di mana fungsinya untuk tugas dari fungsi dari P3K yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, berdasarkan tadi yang saya paparkan Bapak Ibu, secara otomatis maka kita sebagai ASN P3K itu mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatan kita khususnya sebagai tenaga pendidik. Nah, di sini Bapak Ibu, di akhir nanti kita akan memaparkan seperti apakah rencana aksi perubahan dari saya terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ini adalah rencana strategis Bapak Ibu SMP Negeri 1 Astana Japura. Di sini ada beberapa poin terpenting. Nanti kita ambil Bapak Ibu ini saya jadikan sebagai perencanaan aksi perubahan demi kemajuan dari SMP Negeri 1 Astana Japura baik secara umum maupun secara khususnya itu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari nomor 1 ini ada standar kompetensi lulusan, kemudian yang kedua standar isi, standar proses, kemudian ada yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar modal. Bapak Ibu, semua rencana ini tidak akan bisa terlaksana jika semua pihak warga sekolah itu tidak saling bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan semua program-program dari SMP Negeri 1 Astana Japura yang intinya itu untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon, di mana sumber daya manusianya itu harus semakin meningkat. Ya, silakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini rencana aksi perubahan yang sudah saya coba paparkan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat
di mana yang tadi saya ungkapkan bahwa pendidikan itu merupakan hal yang yang paling penting dalam sebuah pemerintahan karena melahirkan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Nah, di sini kita lihat pendidikan di Kabupaten Cirebon khususnya Bapak Ibu, kemampuan literasi dan numerasinya itu masih sangat rendah. Nah, ini sangat mempengaruhi nilai kelulusan Bapak Ibu, kemudian di mana kemampuan dari literasi dan numerasi ini adalah merupakan modal bagi peserta didik untuk dijadikan sebuah solusi dalam menjalankan beberapa hal atau misalkan permasalahan yang dia hadapi itu dengan karena literasi dengan numerasi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kolaborasi juga lintas mata pelajaran itu belum ada di dalam sekolah. Artinya bahwa ternyata literasi dan numerasi itu bisa dijadikan sebagai lintas mata pelajaran. Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu tidak selalu diajarkan dengan bahasa terus, tapi bisa juga dengan dipadukan dengan angka-angka numerik dari matematika. Kemudian pembelajaran juga masih dirasa belum aktif Bapak Ibu. Kemudian aplikasi dalam dunia digital dan sinergi berbagai pemangku kebijakan pusat dari daerah akan pentingnya literasi dan numerasi ini masih sangat rendah. Nah, di sini Bapak Ibu, selama sisa dari perjanjian kerja saya dengan Kabupaten Cirebon, yang pertama ini ada rencana aksi perubahan. Yang pertama itu secara umum dulu Bapak Ibu. Tadi yang saya inginkan di sini adalah kemampuan literasi dan numerasi siswa atau peserta didik di SMP Negeri 1 Astana Japura sebagai implementasi kurikulum merdeka di sini. Yang pertama yaitu jangka panjangnya adalah secara umum semua pihak sekolah atau warga sekolah, khususnya di sini tenaga pendidik, ini akan berkolaborasi duduk bersama untuk melaksanakan mensukseskan literasi dan numerasi di SMP Negeri 1 Astana Japura. Yang pertama, kita akan membuat sebuah komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini adalah salah satu yang diinginkan oleh kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nanti di sini akan ada kolaborasi kerjasama yang baik semua pihak antara tenaga pendidik, kemudian kepala sekolah dan lain sebagainya untuk menciptakan yang pertama adalah kemampuan literasi numerasi dari siswa atau peserta didik SMP Negeri 1 Astana Japura. Bapak Ibu bisa lihat ini programnya. Di sini ada kita sebut peserta didik prima. Kenapa? Karena prima itu merupakan singkatan dari yaitu peserta didik yang P itu adalah bukan Pak? Ya, berprestasi, kemudian ramah, beriman, kemudian maju dan aktif. Artinya peserta didik SMP 1 Astana Japura itu di samping mereka berprestasi kemudian beriman, mereka juga akan maju dan aktif baik di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Ini program-programnya Bapak Ibu, ekstrakurikuler ini akan sangat banyak di sini. Nanti ekstrakurikuler akan mendukung di mana kemampuan dari kemandirian atau mental peserta didik. Kemudian program pendidikan karakter jelas, karena kalau kita lihat isu yang sekarang banyak marak terjadi adalah banyaknya rendahnya karakter dari siswa. Kemudian tenaga pendidik juga di sini nanti akan berkolaborasi. Kita akan membuat tim 7, tim 8, dan tim 9 untuk merumuskan seperti apakah pembelajaran yang nanti menyesuaikan untuk penguatan dari literasi dan numerasi dari peserta didik SMP Negeri 1 Astana Japura. Kemudian di luar dari kegiatan belajar mengajar itu ada yang disebut dengan gerakan literasi sekolah. Ini tujuannya untuk menguatkan kembali kemampuan mereka di luar mata pelajaran, di mana nanti kita coba untuk rangsang siswa itu menulis, membaca, bahkan mempresentasikannya lebih luas lagi tentang pengetahuannya dalam membaca di luar mata pelajaran. Nah, itu yang rencana aksi perubahan yang pertama secara umum Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah rencana aksi perubahan khususnya
mata pelajaran bahasa Inggris, tapi nanti sebelumnya Bapak Ibu di sini pemaparannya yang tadi pembentukan dari komunitas belajar ini merupakan salah satu yang diinginkan dari kurikulum Merdeka. Jadi di sini ada pembentukan KOBEL dulu, kemudian visi dan misi, kemudian ada membangun nilai komitmen bersama, bahkan sampai dengan pembuatan RPP. Ya, ada RPP, ada kemudian nanti sampai dengan pelaksanaan, kemudian sampai pengumpulan hasil produk peserta didik, di mana produk hasil peserta didik ini kita tekankan pada hasil dari kemampuan literasi dan numerasi siswa. Oke, berikutnya Bapak Ibu, inilah rencana aksi perubahan dari pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu Bapak Ibu. Untuk mensukseskan penguatan literasi dan numerasi peserta didik di SMP 1 Astana Japura, yang saya targetkan yang 1 tahun itu, di mana saya ingin terfokus pada teks fungsional pendek dan pengembangan vocabulary atau kosakata siswa. Karena di sini teks fungsional pendek itu ternyata sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi nanti kita akan targetkan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran dan latihan soal digital. Jadi kita akan coba gunakan smart classroom yang berbasis digital. Kita akan coba pengumpulan tugas ataupun produk dari siswa itu menggunakan smart classroom digital atau menggunakan gawai dari siswa atau peserta didik. Ini kita targetkan selama 1 tahun, di mana nanti pembelajarannya juga akan kita coba untuk pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan pemetaan dari hasil tes siswa di awal pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga, itu penguatan kemampuan berbahasa. Di sini ada terbentuknya komunitas belajar bahasa Inggris. Jadi nanti akan kita bentuk dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk komunitas belajar peserta didik khusus dalam pengembangan bahasa Inggris sebagai aplikasi dalam kehidupan nyata. Jadi nanti materinya itu banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi tidak secara teori saja. Ini selama 1 tahun juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rencana hasil kerja P3K ini yang saya buat dari secara umum maupun mata pelajaran bahasa Inggris ini nanti bisa menguatkan peserta didik dalam kemampuan literasi dan numerasinya, khususnya di SMP Negeri 1 Astana Japura. Jadi berdasarkan masa orientasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon untuk kita khususnya ASN P3K, ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu, karena ini memberikan pemahaman terhadap kita, terhadap nilai dan etika di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum Merdeka yang berbasis literasi dan numerasi, khususnya di SMP Negeri 1 Astana Japura. Yang awalnya kita tidak bisa merencanakan sesuatu kinerja, akhirnya dengan adanya orientasi ini maka kita bisa mengaplikasikan pengalaman ataupun rencana yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Astana Japura, khususnya kemampuan penguatan literasi dan numerasi. Kemudian akhirnya juga bisa memberikan motivasi, kolaborasi warga sekolah dan peserta didik lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian Bapak Ibu, terakhir adalah saran, di mana rencana aksi perubahan dan komunitas belajar prima ini di SMP Negeri 1 Astana Japura itu semoga berjalan dengan lancar dan efektif, di mana ini membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, terutama kepala sekolah dan semua tenaga pendidik dan warga sekolah, dalam arti kita duduk bersama, berkolaborasi, kemudian bersinergi untuk memajukan penguatan literasi dan numerasi di SMP Negeri 1 Astana Japura. Semoga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini menjadi penambahan ya bagi Bapak Ibu dalam rencana aksi perubahan yang nantinya kita saling berbagi di akhir kegiatan orientasi. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi